segala kondisi. Jadi aku bersaksi, pas aku sakit, nggak ada yang ditaati kecuali Allah. Pas aku sehat, nggak ada yang ditaati kecuali Allah. Segala kondisi. Bertani, pas macam-macam di pasar, nggak didatangi panggilan Allah. Padahal panggilannya itu sudah rutin sejak dulu-dulu, sudah ada panggilan begitu. Kok rapatnya, kok pasarnya, kok intinya kok nggak disesuaikan dengan panggilan itu. Nah, itu karena lupa bahwa Allah itu akbar. Bagi Allah melengsarkan seseorang dari jabatannya, dari pekerjaannya, difitnah, jadi kepala regu, dari mandor difitnah sehingga dipecat. Itu mudah. Di sana-sana itu mudah saja sikut-sikutan terus akhirnya dipecat gitu. Difitnah akhirnya dipecat, itu mudah. Itu sebenarnya diatur oleh Allah. Kalau orang kena sihir, ya juga yang nyihir itu ya diberi fasilitas oleh Allah. Yang membuat ajaran bisa nyihir itu ya jin ya dari Allah. Jin nggak punya ilmu begitu, kalau nggak diizinkan Allah nggak punya. Nah, semuanya itu memang digerakkan oleh Allah. Caranya begitu. Caranya dengan cara jahat atau cara baik. Ada yang mati dalam keadaan enak, terhormat, mulia, itu ya Allah yang membuat. Sama itu Khalid bin Walid itu jago perang. Tapi matinya, meninggalnya sedikit yang takziah. Ya memang dibuat Allah begitu. Sedikit yang takziah. Padahal beliaunya itu pahlawan tanpa tanding. Bisa dikatakan pahlawan tanpa tanding. Tapi begitu. Ada Hawariyun. Hawariyun itu pembela-pembelanya Nabi Isa. Ada yang paling soleh, yang paling hebat. Ternyata matinya dibuat Allah dikeroyok oleh banyak serigala. Nah, itu kan kalau kita menamakan itu hina. Matinya cara begitu. Tetapi Allah memang mau mengangkat derajatnya itu dengan cara begitu. Nabi Musa sempat shock. Muridnya digitukan itu sama Allah itu shock. Ya Allah, padahal ini yang terbaik. Kenapa engkau takdirkan begitu? Dijawab oleh Allah bahwa itu memang kehendak Allah untuk menguji dia. Diuji agar diangkat derajatnya oleh Allah. Namanya ujian itu pasti ada kesulitan di dalamnya. Untuk apa diadakan ujian? Agar bisa lulus. Kalau nggak ada ujian nggak lulus. Seseorang nggak bisa lulus kalau nggak ada ujian. Lah diuji begitu itu agar lulus. Lah lulusnya itu ya naik pangkat itu tadi, naik derajat. Nah, ini ajarannya Allahu Akbar yang terkandung dalam lafalnya azan ini ingin mengajarkan kepada semua yang mendengar itu betapa yang harus diutamakan Allah. Kalau yang lain pas rapat panggilan sholat nggak dijawab, nggak didatangi. Pas macam-macam, pas bertani, pas macam-macam di pasar nggak didatangi panggilan Allah. Padahal panggilannya itu sudah rutin sejak dulu-dulu, sudah ada panggilan begitu. Kok rapatnya, kok pasarnya, kok intinya kok nggak disesuaikan dengan panggilan itu. Nah, itu karena lupa bahwa Allah itu akbar. Nah, panggilannya itu loh, ya Allah akbar. Jadi tinggalkan itu. Makanya di surat Al-Jumu'ah itu kalau dipanggil untuk sholat Jumu'ah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mendatangi zikir kepada Allah. Wadharul baik loh, secara tegas tinggalkan perdagangan. Karena perdagangan itu remeh. Perdagangan dunia itu remeh. Yang lebih utama, yang lebih berharga, yang paling berharga itu panggilannya Allah ini. Kalau dipanggil, makanya para ulama menganggap panggilan yang pertama di sholat Jumat yang diadakan pertama-tama oleh Utsman bin Affan itu bukan bid'ah. Karena mengingatkan orang-orang yang bekerja itu. Karena
Kalau sudah kerja itu lupa akan waktunya sholat itu lupa. Nah, itu dipanggil yang pertama biar nggak terlambat. Setelah masuk ke masjid baru imamnya salam naik di mimbar biar nggak terlambat. Maksudnya begitu. Nah, Allahu Akbar. Balik lagi, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Jangan diremehkan. Terus yang lain, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ini juga kandungan yang sangat dahsyat. Kata-katanya, aku bersaksi, asyhadu. Aneh. Kata ahli bahasa, kalau mendahului ilah, itu segala kondisi. Jadi aku bersaksi, pas aku sakit, nggak ada yang ditaati kecuali Allah. Pas aku sehat, nggak ada yang ditaati kecuali Allah. Segala kondisi. Mendahului ilain. Artinya segala kondisi. Pas aku kaya, yang ditaati Allah. Pas aku miskin, yang ditaati Allah. Pas aku senang, yang ditaati Allah. Kalau saya remaja dulu, ada kalau sedang mandi, ingat kamu. Kalau sedang berdandan, ingat kamu. Lah enggak. Yang diingat itu sebenarnya Allah. Lah ini pas apa saja, itu yang ditaati Allah. Kata-kata an la ilaha illallah lah itu. An la ilaha illallah. Nah, itu segala kondisi. Pas jadi pejabat taatnya Allah. Ya, sekarang ini ada guyonane ustadz itu. Makanya nek pas jadi pejabat tanda tangane payu itu iling orang dulur-dulure. Gak wis pensiun kait eling. Nah, itu karena nek pas jabat seringnya lupa, enggak tanda tangannya enggak dimanfaatkan untuk saudara sesama muslim, untuk memperjuangkan kesejahteraan umat Islam, tapi seringnya untuk memperkaya diri sendiri. Nah itu karena enggak illallah ini tadi, an la ilaha illallah. Nah ini kalau enggak dipahami, yang ngelambiar. Muadzin atau yang mendengar itu yang ngelambiar. Karena enggak mempelajari seluk-beluk apa yang kita ucapkan dalam azan ini. Begitu besarnya, begitu dahsyatnya apa yang kita ucapkan dalam azan itu. Makanya di sebuah ayat, saya sekarang masih lupa, kalau nggak salah surat Al-Baqarah. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat kalau kamu mabuk. Hatta taklamu nama takulun. Sampai engkau tahu apa yang engkau ucapkan. Jadi enggak boleh. Enggak tahu apa yang diucapkan itu enggak boleh. Jadi harus tahu apa yang diucapkan, dimengerti, difahami. Kalau enggak paham, ya mencari agar paham apa yang diucapkan dalam sholat. Nah, begini ini fungsinya hajat kita untuk mengaji itu ya begini ini. Agar memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat. Kalau nggak ngaji ya sulit. Ngaji itu maksudnya belajar ke seseorang. Nah, seseorang ini yang juga pernah mengaji ke orang yang lain lagi. Ya, urut-urutannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak ustadz yang sekarang ini mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari itu urut-urutannya bisa ke Rasulullah. Kiai Dahlan itu bisa mengurut ngajinya ke Rasulullah itu bisa. Bersanad. Bukan hanya orang LDII saja. Dulu ada informasi orang LDII itu mengaku bahwa ada sanadnya. Mengajinya itu sampai kepada Rasulullah. Makanya sekarang ada istilah Iqra al-Ummi ya al-Barqi. Masing-masing insya Allah ya ada sanadnya kepada Rasulullah. Nah begitulah ngaji. Termasuk untuk memahami
Apa tadi? Apa yang kita ucapkan dalam sholat itu, ya kita perlu ngaji. Dan ngaji itu dari orang yang pernah mengaji. Dulu-dulunya sering mengaji. Bukan pernah ya, sering. Karena pernah insya Allah sulit untuk bisa disampaikan lagi, sulit. Untuk bisa menyampaikan itu harus memahami, harus menghafalkan. Biasanya begitu. Jadi satu materi itu sering diterima di waktu yang lain berulang-ulang. Seringnya begitu. Untuk bisa menyampaikan itu begitu. Istilahnya diharuskan ada yang sudah tertanam di hati. Makanya ada al-ilmu itu ma'fis sudur. Laisa ma'fis sutur. Ilmu itu yang di dada. Bukan yang di tulisan. Tulisan ini hanya untuk mengikat. Mengikat agar kita tidak lupa. Yang di dada itu loh. Yang ilmu itu. Yang istilahnya yang sudah dipraktekkan. Kalau belum dipraktekkan, insya Allah belum bisa di dada. Untuk bisa membuat ilmu itu menghunjam di dada itu salah satunya dipraktekkan. Ilmu itu diamalkan. Makanya ada istilah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang ngaji itu, yang ngaji, yang mondok itu ilmunya bermanfaat. Gak hanya jadi bahan untuk debat-debat saja, untuk gagah-gagahan. Bukan, untuk diamalkan, dipraktekkan. Balik lagi ke lafal azan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Maksudnya aku mengikrarkan, aku mengumumkan, aku menerangkan. Artinya asyhadu itu banyak. Di antaranya itu tadi, menerangkan, mengumumkan bahwa aku bersaksi. Makanya Umar bin Khattab waktu pertama-tama masuk Islam itu kan dodok tiap rumah. Mengabarkan, aku telah masuk Islam. Aku telah masuk Islam. Didodoki bareng-bareng. Berurutan itu. Tiap-tiap rumah diberitahu. Itu memang syahadat itu mempersaksikan. Mempersaksikan bahwa tidak ada ilah. Ya memang menyakitkan. Kayak sombong. Kayak yang lain dianggap jelek. Kan nggak ada ilah. Nggak ada sesembahan. Nggak ada yang diibadahi. Nggak ono itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu nggak ada itu. Yang ada hanya Allah. Nah, itu kan melecehkan ya. Meremehkan sesembahannya orang lain. Patung-patung itu nggak ada. Nggak berkuasa itu. Bukan apa-apa itu. Patung, Nyi Roro Kidul, punden, macam-macam nggak ada. Maksudnya la ilaha itu artinya semuanya nggak ada. Nggak ada yang diibadahi. Nggak ada yang dipatuhi. Nggak ada yang bisa berhak untuk ditaati. Illallah, kecuali Allah. Itu menerangkan. Salah satu artinya asyhadu itu ikrar dan menerangkan. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga perlu ditekankan ya Pak. Perlu dijelaskan bahwa kata-katanya Anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang sering saya dengar di sana-sana itu kalimatnya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilanjut. La ilaha illallah walan nabi Rasulullah. Lah, kata-kata walan nabi itu saya nggak ngerti. Yang saya tahu ya, artinya begitu itu menurut yang saya tahu tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak ada nabi walan nabi Rasulullah. Berarti nggak ada nabi Rasulullah. Nah, kalau nggak ada nabi Rasulullah itu berarti kan nggak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Itu hati-hati dalam mengucapkan itu diikuti banyak orang. Di speaker-speaker itu di mana-mana, nggak hanya di satu tempat. Saya dengar itu begitu. La ilaha illallah walan nabi Rasulullah. Apa itu ya? Walan nabi, kata-katanya walan nabi. Padahal aslinya insya Allah yang sepanjang yang saya tahu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Habis Allah, anna.
me, mengikat, mengecualikan, bukan mengecualikan ya. Ya, mengikatlah. Sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusannya Allah, bukan wala nabi. Kalau yang wala itu kan, kalau la itu kan la ilaha illallah, itu la ilah. Tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dipatuhi, diikuti, dicintai, dinomor satukan, dimuliakan kecuali Allah. Nah, kalau sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu anna, bukan la. La nabi, la rasul, bukan begitu. Nah, ini perlu penekanan bahwa itu mungkin perlu dikoreksi.